Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kimia organik. Ini video pertama yang akan membahas tentang definisi, identifikasi, dan klasifikasi. Mari belajar supaya kita paham. Dengan paham itu, insya Allah kita tambah senang. Dan semoga Anda menjadi orang-orang yang berprestasi. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama yaitu tentang kekhasan atom karbon. Kedua, jenis atom karbon, lalu identifikasi hidrokarbon, bagaimana cara mengetahui adanya unsur-unsur penyusun hidrokarbon, ya. Lalu klasifikasi hidrokarbon, dan beberapa soal, ya, misalkan asam karbonat itu apakah termasuk senyawa organik ataukah bukan, ya. Lalu yang terakhir tentang soal-soal dan pembahasan-pembahasan, ya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya sudah kami buat beberapa video berkaitan dengan ikatan kimia dan lain sebagainya. Silakan Anda lihat kalau Anda belum melihat, ya, supaya mudah dalam mempelajari kimia organik ini, ya. Anda bisa lihat melalui channel YouTube kami, yaitu CITA, ya, Cinta Ilmu Teknologi dan Agama. Ini ada playlistnya. Oke, pernahkah Anda membakar sate? Pak Sami, ini apa sih? Bahas kimia kok bahas sate? Ini ada hubungannya, teman-teman, ya. Oke, apa yang terjadi jika daging sate tersebut terlalu lama dibakar? Ternyata sate tersebut menjadi gosong dan berwarna hitam. Betul kan? Tahukah Anda mengapa jika kayu terbakar, seperti ini, ya, jika kayu terbakar juga menjadi berwarna hitam? Apakah yang menyebabkan warna hitam tersebut? Lalu apakah daging-daging binatang, misalkan daging sapi, ya, daging-daging hewan, burung, kuda, dan lain sebagainya, juga tersusun atas atom-atom yang sama dengan atom-atom penyusun kayu ataupun penyusun sapi tadi, ya, dan lain sebagainya? Oke. Salah satu atom penyusun kayu dan tubuh binatang dan manusia adalah atom karbon. Ini, ya, salah satu atom penyusunnya. Atom karbon merupakan atom yang paling banyak menyusun tubuh makhluk hidup dan di alam semesta ini. Senyawa dari atom karbon menduduki jumlah terbanyak. Kenapa terbanyak? Nanti kita lihat kekhasan atom karbon. Sehingga atom karbon ini penyusun jumlah makhluk hidup paling banyak. Apakah atom karbon mempunyai sifat khusus? Jawabannya iya, ya. Nanti kita bahas. Contoh yang lain ini, ya, tar, ya. Senyawa penyusun tar di aspal itu terdiri dari molekul dengan 30 atau lebih, ya, 30 atau lebih atom karbon yang terikat bersama. Ada lagi yang lain. Ini, ya, ini beberapa barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, plastik, botol, bahkan mainan pun ini banyak tersusun dari senyawa yang mengandung polietilen. Polietilen itu rantai dengan ribuan karbon yang terikat bersama. Oke, jika Anda ingin tahu lebih dalam tentang berbagai hal tersebut, sebaiknya Anda belajar kimia organik ini dengan lebih mendalam, ya. Belajar dibuat enak aja, ya, seperti halnya ini. Saya mulai dengan sesuatu yang enak. Wow, enaknya sate, kan enak, kan, ya. Anggap aja belajar itu sesuatu yang menyenangkan sehingga Anda lebih mudah dalam memahaminya. Saya mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu definisi, karena dengan definisi ini kita akan lebih terarah, ya. Oke, kimia organik atau organic chemistry. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari senyawa organik. Apa saja yang
pelajari berkaitan dengan struktur, nanti tata nama, ya, bagaimana rumus molekul, rumus strukturnya, lalu sifat, komposisi, reaksi, sintesis, senyawa organik, ya. Nah, ini definisi yang paling tepat sampai saat ini. Mungkin ada orang yang mendefinisikan dengan beda dengan ini, tapi menurut saya kurang tepat, ya. Misalkan ada orang yang mendefinisikan ilmu kimia yang mempelajari senyawa karbon. Nah, ini kurang tepat karena senyawa karbon itu ada senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Jadi definisi seperti tadi, ilmu kimia yang mempelajari senyawa karbon itu terlalu luas. Nah, walaupun ada yang menggunakan seperti itu. Senyawa organik, nah, kenapa ini kok dinamakan kimia organik, ya? Nah, ini asal mulanya ini berasal dari senyawa organik, yang senyawa organik itu banyak dihasilkan oleh makhluk hidup. Jadi pada awalnya ini senyawa organik ini senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup saja. Nggak bisa senyawa di luar makhluk hidup atau senyawa tak hidup itu menghasilkan senyawa organik. Pada awalnya seperti itu. Tetapi pendapat ini berubah setelah Friedrich Wöhler. Ini seorang ilmuwan, atau kita sebut Wöhler saja lebih mudah. Ini pada tahun 1828 berhasil mensintesis urea. Urea ini adalah senyawa organik dari amonium cyanat atau senyawa anorganik. Nah, seperti itu. Sejak penemuan Wöhler ini penemuan yang hebat, dia bisa menemukan bagaimana cara membuat, sintesis itu membuat, ya, cara membuat urea, senyawa organik dari senyawa anorganik. John Jacob Berzelius ini mengklasifikasikan, ya, senyawa kimia itu menjadi dua grup, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Sebelum Wöhler ini sudah ada definisi tentang senyawa organik. Kalau senyawa organik, jika senyawa tersebut dihasilkan atau berasal dari materi yang berkaitan dengan kehidupan. Kalau untuk senyawa anorganik, jika senyawa tersebut berasal dari mineral atau materi non-kehidupan. Tapi sejak ditemukannya sintesis urea dari amonium cyanat, ini banyak ilmuwan, ini pencetusnya ini Wöhler, ya, banyak ilmuwan yang berhasil membuat senyawa organik dari senyawa anorganik, sehingga Wöhler ini menulis surat, ya, pada tanggal 22 Februari 1828 menulis surat kepada J.J. Berzelius, ya, yang tadi menyatakan bahwasannya senyawa organik itu hanya bisa dihasilkan dari senyawa yang berasal dari kehidupan. Hingga Wöhler ini menulis surat kepada J.J. Berzelius, harus kuceritakan kepada Anda bahwa saya berhasil membuat urea tanpa menggunakan ginjal manusia ataupun hewan. Amonium cyanat adalah bahan untuk membuat urea. Suratnya seperti itu. Ini contoh reaksi yang dilakukan oleh Wöhler, ya. Silver cyanat ditambah dengan amonium chloride ini menghasilkan solid silver chloride, dan juga larutan amonium cyanat. Solidnya itu ini, ya, solid itu padatan, ya, padatan. Reaksinya seperti ini, ya. AgOCN dalam bentuk larutan ditambah dengan NH4Cl larutan menjadi AgCl dalam bentuk padat ditambah dengan NH4OCN dalam bentuk larutan. Lalu NH4OCN-nya ini jadi yang berupa larutan ini diambil dan dipanaskan. Heat, ya, dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius, menghasilkan senyawa organik yaitu tadi urea.
Nah, dari anorganik menghasilkan sesuatu yang organik. Nah, ini ilmuwan yang berjasa yaitu Wöhler, ya, Friedrich Wöhler. Oke, lalu apa itu senyawa organik atau organic compound? Senyawa organik umumnya mengandung karbon. Umumnya ya, umumnya mengandung karbon. Ada juga kandungan yang lain ya. Nah, karbon sendiri itu nomor atomnya 6, nomor masanya 12 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Nah, bagaimana membuat konfigurasi ini? Lihat video saya sebelumnya ya. Kimia organik disebut juga dengan kimia karbon, ilmu yang mempelajari senyawa mengandung karbon yang tidak termasuk senyawa organik. Nah, kalau Anda mau pakai definisi ini benar, nah, karena ada pembatasnya ini ya. Mengandung karbon tapi tidak semua karbon ya yang tidak termasuk senyawa organik. Jadi ada senyawa yang juga anorganik mengandung karbon. Contoh senyawa organik hidrokarbon dan turunan hidrokarbon. Apa saja nanti ya kita bahas. Contoh senyawa anorganik yaitu karbonat, sianida, bikarbonat, karbon dioksida. Mohon maaf ini salah tulis ya. Ini seharusnya CO ya. Oke, bedanya senyawa organik dan senyawa anorganik dari segi ikatan. Ini senyawa organik ini biasanya ikatan kovalen, kalau anorganik ikatan seringnya itu ikatan ionik. Lalu ikatan antar molekulnya ini umumnya lemah, gaya antar molekulnya lemah ya. Biasanya gaya van der Waals ataupun gaya-gaya yang lain ya. Kalau pada senyawa anorganik itu ikatannya kuat ya. Ada gaya elektrostatik. Gaya elektrostatik ini gaya atau ikatan ion ya. Lalu keadaan fisik secara normal ini biasanya berupa gas, cairan atau padat ya, dengan titik leleh yang rendah. Sedangkan senyawa anorganik biasanya berupa padatan dengan titik leleh yang tinggi. Kalau senyawa organik itu bisa terbakar, anorganik umumnya tidak terbakar. Senyawa organik biasanya tidak larut ya, biasanya ini ya. Umumnya tidak larut di dalam air, sedangkan anorganik larut ya. Karena ini tadi ion ya, senyawa ion itu bisa larut dalam pelarut air. Ini juga sudah saya buatkan video tentang ikatan ion dan kovalen ya. Dari segi konduktivitasnya biasanya senyawa organik biasanya ya non konduktor. Lalu senyawa anorganik itu bersifat konduktor atau bisa menghantarkan listrik. Lalu dari segi reaksi ya, kecepatan reaksinya, senyawa organik itu biasanya lambat dan juga kompleks reaksinya. Senyawa anorganik cepat dan sederhana. Oke, senyawa organik dibangun terutama oleh karbon dan hidrokarbon. Karena dibangun oleh karbon dan hidrokarbon, karena itu disebut hidrokarbon ya. Terdiri dari karbon dan hidrogen. Dan dapat mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, halogen, dan belerang. Nah, ini contoh unsur-unsur di dalam senyawa organik yang sering digunakan ya. Contoh yang lain tentang senyawa organik itu metana, DNA, urea, DDT. Nah, DDT itu insektisida ya. Ada juga penisilin, nikotin, aspirin. Nah, berbagai jenis obat tadi yang saya sebutkan itu juga merupakan senyawa organik. Nah, di kata kuncinya ya, tidak semua karbon adalah senyawa organik ya. Nah, tidak semua karbon. Ya, contoh karbon yang bukan senyawa organik ini adalah senyawa anorganik, ini contohnya ya. Nanti kita perdalami lagi. Kekhasan atom karbon. Nah, ini salah satu
sebab mengapa atom karbon itu banyak terdapat dalam berbagai senyawa ya. Jumlah penyusun terbanyak dalam berbagai senyawa. Tadi sudah saya sebutkan dari konfigurasinya seperti ini. Dari konfigurasi ini kita dapat mengetahui ya, kita dapat tahu bahwasanya ini kulit pertama. Ini kan kulit pertama teman-teman ya. Kulit pertama ada 2 elektron. Oke, karena ini 1 ya. Lalu kulit kedua, ini 2 ya. Oke, kulit kedua 2 tambah 2 ini ada 4 elektron. Ada 4 elektron. Dari sini elektron valensinya ada 4. Oke, elektron valensinya ada 4. Elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar. Sehingga keempat elektron valensi tersebut dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom-atom yang lain. Ini dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom-atom, misalkan hidrogen, oksigen, fosfor, sulfur. Contohnya seperti ini ya. Karbon dengan 4 elektron valensi ini ditambah dengan hidrogen itu punya 1 elektron valensi, membentuk CH4. Membentuk CH4. Oke, jadilah seperti ini ya. Lalu atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya. Ini disebut berkatenasi, ikatan sesama unsur tersebut, membentuk rantai yang panjang, baik terbuka maupun tertutup. Contohnya ini rantai terbuka. Ini gambar-gambar seperti ini ya. Ini menunjukkan dia rantainya masih panjang ya, seperti susunan ini ya. Begitupun dengan ini. Ini contoh-contoh pada polimer ya. Ini masih panjang rantainya. Ini contoh senyawa karbon rantai tertutup. Rantai tertutup ini namanya sikloheksana ya. Sikloheksana. Siklo itu tertutup. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya, santai saja ya. Lalu atom karbon dapat berikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Wow, keren sekali ini karbon ini ya. Berikatan tunggal, contoh terpada etana ya. Tunggal itu seperti ini ya. Ini contoh, ini yang dinamakan dengan ikatan ya. Ini ikatan. Ini rantai tunggal ya. Rantai tunggal. Lalu ini rantai 2 ya. Berikatan rangkap. Ini tunggal semua. Sedangkan ini ada rangkapnya. Ini rangkap 2, ini rangkap 3. Ada juga tadi disebutkan kan ada yang rantai tertutup. Ini rantai tertutup tunggal. Kalau ini rangkai tertutup selang-seling ya, yaitu rangkap tunggal. Ini bisa melakukan resonansi. Apa itu resonansi? Nah, kita masih bahas dasar dulu ya. Oke. Ini maaf tadi ada coretan tadi ya. Selain itu bentuknya bisa bermacam-macam ya. Strukturnya bisa tetrahedral, ini geometrinya tetrahedral seperti ini. Kalau ikatannya tunggal semua seperti halnya pada CH4, itu bentuknya tetrahedral. Ada juga trigonal planar. Bisa bila salah satunya itu ini seperti ini, rangkap 2, itu membentuk trigonal planar. Ada juga membentuk yang bentuknya linear. Bentuk linear ini jika kedua-duanya rangkap 2 dan atau salah satunya ada ikatan rangkap 3, maka bentuknya linear. Karena bentuknya bisa bermacam-macam, dia bisa berikatan dengan berbagai unsur, sehingga atom karbon ini merupakan penyusun utama berbagai jenis senyawa ya. Tapi senyawa-senyawa tertentu, tidak semua senyawa ada karbonnya ya. Yang keempat, ini mudah dipahami. Alhamdulillah, walaupun banyak jenisnya senyawa karbon, ini mudah dipahami dan dipelajari. Kenapa mudah dipahami? Karena dapat dikelompokkan ke dalam senyawa-senyawa yang mempunyai struktur dan sifat yang sama. Nah, contohnya ini ya,
ada golongan alkana, alkena, dan alkuna ya. Nah, contohnya golongan alkana metana, etana, alkena, etena, lalu alkuna, etuna, dan sebagainya ya. Lalu jenis atom karbon ya, jenis atom karbon berdasarkan kemampuan atom karbon berikatan dengan atom karbon yang lain. Ada berapa jenis? Ternyata ada 4 jenis ya. Yang pertama atom karbon primer ya, dilambangkan dengan ini ya, 1 derajat. Nah, ini lambang atom karbon primer ya, adalah atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon tetangga. Jadi mengikat satu atom karbon tetangga. Contohnya ini. Nah, karbon ini hanya mengikat satu atom karbon tetangga. Nah, yang lain hidrogen ya, di sini ya. Dia mengikat 3 hidrogen, tapi dia hanya mengikat satu atom karbon tetangga. Nah, begitupun dengan karbon. Ini karbon tadi ya, ini C primer saya lambangkan dengan 1. Aslinya ada derajatnya, ini saya kesulitan ya. Nah, ini C primer juga. Nah, jadi di sini ada 2 C primer. Lalu ada lagi atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat 2 atom karbon tetangga. Nah, C yang saya lingkari ini merupakan atom karbon sekunder karena dia mengikat 1 dan 2 ya, mengikat 2 atom karbon tetangga. Jadi ini adalah C sekunder, lambangnya adalah 2. Nah, seperti itu. Sedangkan ini adalah C primer, hanya mengikat 1 ya. Nah, ini juga mengikat 1. Nah, ini C primer. Lalu atom karbon tersier. Atom karbon tersier itu dilambangkan dengan 3 derajat, adalah atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga. Oke. Ini adalah TC atom karbon tersier. Nah, saya beri lambang di sini adalah 3 ya, yang saya lingkari ini. Yang lain atom karbon ini adalah atom karbon apa ya, ayo. Pak. Oke, benar. Ini adalah atom karbon primer. Ini juga ya. Oke, sudah pintar ya. Nah, saya beri keterangan lagi ya. Atom karbon kuartener dilambangkan dengan 4 derajat, adalah atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lain. Nah, seperti ini. Ini yang saya lingkari ini adalah atom karbon kuartener. Kuartener lambangnya seperti ini. 4. Ya. Yang lain ini adalah atom karbon primer ya, atom karbon primer. Oke, ini nanti sangat bermanfaat untuk menentukan ya, misalkan jenis alkohol ya. Nanti ada juga alkohol primer, sekunder, dan tersier ya. Loh Pak, kok hanya sampai kuartener atom karbonnya? Iya, karena atom karbon kan hanya bisa mengikat 4 atom yang lain. Oke, soal dan pembahasan. Nah, kalau ada soal, ini Anda coba kerjakan dulu, lalu Anda lanjutkan video ini ya. Berapa jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener yang terdapat dalam hidrokarbon berikut? Oke, hidrokarbonnya ini panjang dan bercabang ya. Nah, silakan Anda tentukan mana yang termasuk atom karbon primer dan lain sebagainya. Oke, jawab. Oke, silakan Anda stop dulu videonya, lalu Anda jawab. Oke, ini adalah ya. Nah, Anda susun seperti ini untuk mempermudah. Atom karbon primer itu apa saja ya. Apa saja. Lalu atom karbon sekunder apa saja Anda tulis di sini. Nomor atom karbonnya. Nah, ini bukan berarti C-nya ada 2, bukan. Ini hanya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan Anda mengklasifikasi mana yang termasuk atom karbon primer dan sekunder dan lain sebagainya. Oke, sudah dikerjakan? Saya anggap sudah. Dana. Ya, ini dia jawabannya ya. Oke, jadi atom karbon primer yaitu contohnya berarti mengikat hanya 1C. Nah, ini kan ya, mengikat 1 saja. Berarti ini adalah yang primer ya. Primer berarti
Ini primer, saya beri tanda 1 tadi ya, primer. Ini juga primer, mengikat satu atom C. Ini juga primer. Oke, jadi kalau mengikat satu atom C itu pasti primer. Sedangkan yang sekunder, ini ya, yang sekunder tuh ini. Ini sekunder, saya beri lambang 2 ya. Sekunder saya beri lambang 2 ya. Oke, itu aja sekundernya, nomor 2 dan 4. Lalu yang atom karbon tersier, berarti dia mengikat 3 atom karbon yang lain. Ini tersier ini. Ini tersier. Nggak ada lagi ya. Atom karbon kuartener dia mengikat 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini atom karbon kuartener. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, soal yang lain. Wah, Pak, ini kok lebih rumit ya? Apalagi nih? Ini sama pertanyaannya ya. Manakah yang termasuk atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener yang terdapat pada dalam 4 senyawa berikut? Oke, Anda kerjakan lagi ya. Oke, sudah dikerjakan? Oke, lanjut. Ini mudah kok ya. Hanya kalau mengikat satu atom karbon berarti dia primer. Lambangnya 1. Oh, ini mengikat 2, Pak. Berarti sekunder. Oke, pintar. Ini mengikat 2 juga. 2 atom karbon ya. Berarti dia juga sekunder. Ini primer. Oke. Lanjut aja. Ya. Ini primer. Ini sekunder. Ini mengikat berapa ini C? Ini 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini kuartener ya. Kuartener lambangnya 4 di sini. Nah, ini mengikat 1, 2. Oh, ini sekunder ya. Sekunder ini mengikat 2 juga. Ini juga sekunder. Ini primer. Ini sekunder. Ini juga sekunder. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Lalu ini apa ini? Apa? Sekunder? Bukan ya. Ini hanya mengikat satu atom karbon tetangganya. Loh, ini ya, ini hati-hati, ini ngecoh ya. Nah, ini primer ya, karena dia mengikat satu atom karbon tetangganya. Kalau ini 2 berarti ini sekunder ya. Sekunder, ini juga sekunder. Ini juga sekunder, ini sekunder juga. Nah, C ini mengikat satu atom karbon, ini primer. Nah, dari sini kita dapat tahu ya, ini golongan aldehid. Aldehid itu ya pasti ya, gugus fungsinya ini terletak pada nomor 1 kalau pada aldehid. Nah, ini kalau ini golongan keton ya. Ini hampir sama dengan ini ya. Nah, yang beda di sini, ini sampai sini ini hampir sama ya. Nah, ini saya beri pembatas sampai sini. Ini sama. Nah, bedanya ini, oke. Ini ada ikatan rangkap C dengan O, tapi dia mengikat 1, 2. Oh, ini juga merupakan atom karbon sekunder. Sedangkan ini atom karbon primer ya. Nah, ini sama ya dengan ini ya. Oke. Identifikasi atom karbon dan hidrogen di dalam hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini saya beri lambang CXHY. X dan Y-nya ini berupa angka ya. Bisa 1, 2 sampai seterusnya. Adanya unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa hidrokarbon dapat diidentifikasi, dapat diketahui ya. Melalui percobaan sederhana yang dapat dilakukan di laboratorium sekolah maupun di rumah. Oke, Anda di rumah juga bisa mengetahui ya, mengidentifikasi. Caranya apa? Ini saya ambil cara yang paling mudah ya. Nah, misalkan ini lilin. Lilin dengan rumus molekul C20H42 direaksikan dengan oksigen. Nah, dibakar ya. Hasil pembakaran lilin dilewatkan ke dalam larutan CaOH 1%. Contoh, ini Anda buat tabung seperti ini, lalu di sini diberi lubang, ini supaya udara bisa masuk, di atasnya diberi penutup supaya hasil pembakarannya tadi
bisa melalui selang di sini lalu bereaksi dengan CaOH 2 kali itu ya. Jadi reaksi lilin terbakar, jika pembakarannya sempurna itu akan menghasilkan reaksi sebagai berikut ya. Lilin ditambah dengan oksigen menghasilkan gas CO2 ditambah dengan H2O. Lilin tadi itu termasuk hidrokarbon ya. Hidrokarbon ini senyawa dari organik yang paling sederhana penyusunnya ya, yaitu karbon dan hidrogen. Jadi di sini gas CO2 dan O2, gas CO2 dan H2O hasil pembakaran akan mengalir melalui saluran menuju larutan CaOH ya. Nah, di sini akan mengalir melalui ini ya. H2O-nya itu ada yang menjadi uap air, ya, tentu menjadi uap air ya. Lalu bisa juga nanti dia mengembun, karena melalui udara di sini, dia bisa mengembun sehingga ini bisa basah ya. Lalu CO2-nya karena dia itu titik didihnya itu lebih tinggi, dia tetap berupa gas, lalu dia akan bereaksi dengan CaOH 2 kali. Bagaimana reaksinya? Karbon dioksida ditambah dengan CaOH 2 kali menghasilkan CaCO3. Nah, ini sebagai bukti adanya gas CO2 ya. Gas CO2 karena terbentuk kalsium karbonat berupa endapan putih ditambah dengan air. Contoh yang lain, Pak, saya kesulitan buat wadah seperti ini ya. Buat wadah seperti ini saya kesulitan, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Anda buat seperti ini ya. Nah, ini enak, ini percobaan yang paling enak ketika Anda buat sate ya, bakar sate maksudnya. Insya Allah Anda ini punya ya corong di rumah ya. Corong tersebut dihubungkan dengan selang. Kalau nggak punya ya belilah selang kecil-kecilan ya, yang cukup untuk corong tersebut ya. Lalu Anda hubungkan dengan larutan CaOH2 ini ya. Nah, sehingga tadi ini gas hasil pembakaran karbon dioksida atau bahkan juga ada karbon monoksida karena pembakarannya tidak sempurna, nanti bisa bereaksi dengan CaOH 2 kali ini menghasilkan CaCO3 dan H2O. Oke, klasifikasi ya, pengelompokan. Tadi sudah saya sebutkan senyawa karbon itu ada karbon organik dan karbon anorganik. Oke, ini kalau karbon organik ini ada dua kelompok utama ya, yaitu senyawa hidrokarbon yang hanya terdiri dari karbon dan hidrogen. Lalu ada lagi senyawa turunan hidrokarbon. Kalau turunan hidrokarbon ini tidak hanya terdiri dari karbon dan hidrogen saja, tapi ada juga atom-atom yang lain. Ini contohnya ya, ada golongan haloalkana, berarti ada halogennya. Ada alkohol itu ada oksigennya, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester. Nah, ini ada tambahan oksigennya. Lalu ada lagi golongan amina, ada nitrogennya. Nah, seperti itu. Ini nanti kita bahas pada video-video selanjutnya. Oke, senyawa hidrokarbon itu ada yang alifatik, rantai terbuka, dan juga ada yang siklik. Alifatik rantai terbuka itu seperti tadi ya, contohnya misalkan ini karbon, ini terbuka ya, seperti itu. Ini tentu kalau tidak saya gambarkan hanya ini sudah dimaklumi pasti yang ikatan yang lain dengan H. Ini juga bisa digambar dalam bentuk garis ya, slet. Tiap ujung-ujung ini berarti merupakan karbonnya. Yang lain berarti ada H ya, tergantung. Kalau ini berarti karena ini satu ikatan sudah digunakan, ini berarti CH3. Gitu aja ya, CH3. Kalau ini sudah menggunakan dua ikatan berarti ini H2 ya. H2. Ini bisa di atas, bisa di bawah. Ini untuk mempermudah saja.
Ini saya jadikan 1 H2, tapi ini nggak mungkin seperti ini ya, pasti H-nya di bawah dan di atas. Ini H3 ya. Nah, ini H3 karena hanya satu ikatan ya. Oke. Kalau siklik ya, contoh seperti tadi siklik ya. Misalkan ini siklik seperti ini ya. Ya, pasti di ujung-ujungnya ini karbon, lalu yang lain pasti mengikat H juga ya. Karena hidrokarbon. Alifatik ini ada yang jenuh ya, ada yang tidak jenuh. Kalau yang jenuh ini berarti ikatannya tunggal. Ini jenuh, sudah gak bisa di adisi. Kalau tidak jenuh berarti ada yang ikatan rangkap 2. Ini ikatan rangkap 2 seperti ini. Ada juga yang golongan alkuna. Alkuna itu ikatan rangkap 3 ya. Ikatan rangkap 3 sret. Seperti ini. Ini rumusnya CnH2n plus 2. Ini memiliki isomer struktur. Kalau alkena CnH2n, ini ada struktur ruang, posisi dan lain sebagainya. Alkuna pun demikian. Nih contohnya ya, yang tadi ikatan tunggal alkana, ini alkena, ini nama senyawanya etena. Tadi saya sebutkan golongannya ya. Ini golongan alkuna. Contohnya etuna ya, etuna. Contoh yang lain, ini reaksi ya, etilena. Etilena itu nama lain dari etena ya. Etena ditambah dengan H2O dengan menggunakan H2SO4 ini menghasilkan etanol. Etanol tadi turunan alkohol. Turunan alkohol. Turunan alkohol ini termasuk juga turunan hidrokarbon yang lebih umum lagi ya. Ini contoh yang siklik ya. Ini contoh yang siklik. Ini siklo karena ada 6 ya, sikloheksana ya, sikloheksana. Kalau ini benzena. Ini ya, benzena. Ini isomer ya, isomer itu rumus molekulnya sama tapi kerangkanya, posisinya atau fungsinya bisa berbeda ya. Gugus fungsinya bisa berbeda ya, tergantung nanti dia termasuk isomer apa ya. Oke, perbedaan senyawa karbon organik dan anorganik. Ini sudah saya beri contoh ya, contoh senyawa karbon organik dan contoh senyawa karbon anorganik. Dari sini Anda coba klasifikasikan atau Anda coba beri perbedaan antara senyawa karbon organik dengan anorganik. Oke, sudah? Tenang. Oke ya, ini perbedaannya ya, hampir sama dengan tadi ya, senyawa organik dengan senyawa anorganik. Nah, tapi ini lebih khusus lagi ya, senyawa karbon organik berbeda dengan senyawa karbon anorganik. Oke, ini berasal dari makhluk hidup kalau senyawa karbon organik. Kalau karbon anorganik tidak berasal dari makhluk hidup tetapi di alam sekitar kita, maksudnya umumnya berasal dari sumber daya alam mineral atau benda tak hidup. Tapi saat ini senyawa karbon organik sudah bisa ya disintesis dari yang bukan dari makhluk hidup ya. Sekarang sudah bisa, ini tidak hanya berasal dari makhluk hidup saja. Senyawa karbon organik membentuk ikatan kovalen, kalau ini membentuk ikatan ion. Organik mudah terbakar, anorganik tidak. Senyawa organik itu lebih mudah larut dalam pelarut non-polar. Non-polar itu misalkan benzena ya, lalu ether, itu non-polar ya, dibandingkan dengan pelarut polar. Pelarut polar contohnya air ya, titik didih dan titik leburnya rendah. Ini ikatan antar molekulnya lemah sehingga titik didih dan titik leburnya rendah. Kalau karbon anorganik itu titik didih dan titik leburnya tinggi. Ikatan antar molekulnya atau partikelnya itu kuat. Memiliki berat molekul besar. Ini bisa tersusun dari ribuan ya,
Nah, seperti halnya karbon pada polimer itu ribuan ya. Sehingga MR-nya itu besar. Kalau ini MR-nya kecil. Umumnya bersifat non-elektrolit, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kalau anorganik itu dapat menghantarkan arus listrik karena ikatan ion ya. Ikatan ion kalau berupa larutan itu bisa menghantarkan listrik. Kalau berupa padatan ya tidak dapat ya. Memiliki struktur yang rumit. Ya, ini bisa sangat besar sekali strukturnya. Kalau ini strukturnya sederhana. Gas hasil pembakaran dapat mengeruhkan air kapur karena terbentuk gas CO2 kalau pembakarannya sempurna. Kalau pembakarannya tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida atau CO. Oke, contoh yang lain, soal dan pembahasan ya. Apakah H2CO3, ini H2CO3 asam karbonat termasuk senyawa organik? Jawab, H2CO3 bukan termasuk senyawa organik. Nah, bukan termasuk senyawa organik ya, bukan. Kenapa? Karena bukan berasal dari benda hidup. Loh, kan senyawa organik bisa dibuat dari benda tak hidup, Pak. Nah, saya beri tambahan lagi, tidak termasuk golongan hidrokarbon. Nah, tidak termasuk golongan hidrokarbon dan juga tidak termasuk turunan hidrokarbon. Nah, ini ya. Nah, apa saja hidrokarbon dan turunan hidrokarbon tadi yang saya jelaskan. Nah, lebih detailnya nanti Anda saksikan pada video-video selanjutnya ya. Oke, nantikan pada video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu, sukses, mulia dunia akhirat. Amin ya. Oke, demikian dari saya, Pak Sami. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, silakan subscribe, like, dan share supaya lebih bermanfaat. Anda bisa beritahukan kepada teman-teman Anda ataupun murid-murid Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.